Oke, gue ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak, Ibu dosen, sekaligus kakak asisten dosen. Perkenalkan kami dari kelompok 3, izin untuk menjelaskan terkait ujian praktikum teknologi UAN untuk program studi teknologi rekayasa komputer. Next. Oke, sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya adalah Genta Falah Mugarot Senagar dengan NIM akhir 085. Kemudian Saya Evan Nathan Irawan dengan NIM akhir 1026. Saya Sintuli Vanessa Lai dengan NIM terakhir 101. Perkenalkan nama saya Irfan Rifki Widiansyah dengan NIM akhir 114. kemudian next. Saya Raki Putra Al-Rusdi dengan NIM akhir 140. Oke, baik. Untuk tujuan sendiri, jadi tujuan kami untuk membangun daripada topologi ini, yaitu untuk menghubungkan situs-situs daripada customer dengan menggunakan teknologi L2 VPN, MPLS atau VPLS, di mana IPB memiliki 3 situs, yaitu IPB Dramaga, IPB Barenang Siang, dan juga IPB Vokasi. Sedangkan UI memiliki 2 situs, yaitu UI Salemba dan juga UI Depok, dengan jaringan WAN IPB yang menghubungkan IPB Dramaga, IPB Barenang Siang, dan juga IPB Vokasi. Sedangkan 2 jaringan lainnya, yaitu WAN UI, tidak menghubungkan UI dengan Salemba dan juga UI Depok. Dan juga IPB dan UI sendiri tidak saling terkoneksi atau saling terisolasi, dengan petunjuk menggunakan rute distinguisher dan rute target yang berbeda antara UI dan juga IPB, dengan setiap kelompok berbeda berperan sebagai provider MPLS yang melayani keduanya, yaitu IPB dan juga UI. Dan berikut adalah topologi jaringan yang akan digunakan sebagai referensi. Oke, untuk langkah-langkahnya itu pertama, kami menentukan spesifikasi router dan juga end device-nya. Kemudian, melakukan internet protokol yang lanjut dengan menentukan RIP, kemudian SPF, kemudian MPLS, dan juga L2. Oke, untuk di sini ada konfigurasi pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk router C1 memiliki satu interface loopback dengan IP 10.10.3.1/32 yang dikonfigurasi melalui bridge bernama loopback. 3 interface fisik diaktifkan, yaitu Ethernet 1 dengan IP 10.100.3.1/30, Ethernet 2 dengan IP 10.100.3.5/30. Next slide. Dan kemudian untuk Ethernet 3 dengan IP 10.100.3.14/30. Next slide. Baik, untuk router C2, pada router C2 bridge loopback digunakan untuk IP 10.10.3.2/32. 3 interface fisik juga dikonfigurasi, yaitu untuk Ethernet pertama memiliki IP 10.100.3.2/30. Ethernet 2 memiliki IP 10.100.3.9/30, dan Ethernet 3 dengan IP 10.100.3.17/30. Selanjutnya. Kemudian untuk konfigurasi router C3 mencakup loopback 10.10.3.3/32 serta Ethernet 1 dengan IP 10.100.3.6/30. Untuk Ethernet 2 dengan IP 10.100.3.10/30 dan Ethernet 3 dengan IP 10.100.3.21/30. Semua interface diaktifkan untuk mendukung konektivitas. Kemudian untuk router PS1, router PS1 memiliki loopback 10.10.3.14/32 melalui bridge. Ethernet 1 dikonfigurasi dengan IP 10.100.3.13/30, Ethernet 2 dengan 10.300.3.25/30, dan Ethernet 3 dengan IP 172.16.3.2/29. Kemudian slide 5. Selanjutnya.
Kemudian untuk router PE2, pada PE2 interface loopback menggunakan IP 10.10.3.5/32, Ethernet 1 memiliki IP 10.100.3.18/30, Ethernet 2 menggunakan 152.100.3.2/30, dan Ethernet 3 memakai 172.16.31/29. Untuk router P3 dikonfigurasikan dengan loopback IP 10.10.3.6/32. Ethernet 1 menggunakan IP 10.100.3.22/30. Ethernet 2 memakai 152.100.31/30, dan Ethernet 3 172.16.31/29. Identitas sistem juga diubah menjadi P3. Baik untuk router IPB Dramaga, router IPB Dramaga memiliki dua interface aktif, yaitu Ethernet 1 dengan IP 172.16.3.1/29, kemudian Ethernet 2 dengan IP 172.16.3.65/26. Keduanya kemungkinan berhubungan ke jaringan lokal dan upstream. Lanjutnya. Kemudian untuk router IPB Baranang Siang atau IPBBS, pada Ethernet dikonfigurasikan dengan IP 172.16.3.2/29, dan Ethernet 2 dengan IP 172.16.3.129/26. Untuk router IPB Diploma menggunakan Ethernet 1 dengan IP 172.16.3.3/29, dan Ethernet 2 dengan IP 172.16.3.193/26. Untuk router UI Depok menggunakan Ethernet 1 dengan IP 152.100.3.1/30, dan Ethernet 2 dengan IP 152.100.365/26. Kalau untuk yang Salemba menggunakan IP untuk Ethernet satunya 152.100.3.2/30, dan Ethernet 2-nya 152.100.3.129/26. Selanjutnya. Kemudian untuk pada PC Tekom dilakukan konfigurasi IP statis dengan alamat 10.100.3.26/30 melalui script set ip.sh. Gateway yang digunakan adalah 10.100.3.25 yang mengarah ke router PS1. Konfiguran kemudian PC untuk IP Netflow Collector IPB dikonfigurasikan dengan IP statis 172.16.3.194/26. Dan default gateway-nya adalah 172.16.3.193, yaitu interface dari router IPB Diploma. Selanjutnya. Kemudian untuk PCSNMP kolektor IPB dengan IP yang digunakan adalah 172.16. Oh, mohon maaf, untuk PCSNMP kolektor UI menggunakan IP 152.100.3.130/26 dengan default gateway 152.100.3.129 yang terhubung ke router UI Salemba. Selanjutnya. Untuk
PC SNMP IPB, alamat IP yang digunakan adalah 172.16.3.66/26 dengan gateway 172.16.3.65 yang berasal dari router IPB Dramaga. Selanjutnya. Untuk pada PC syslog server IPB, IP yang dikonfigurasi adalah 172.16.3.130/26 dengan gateway yaitu 172.16.3.129 yang yaitu milik router IPB BS. Selanjutnya. Kemudian PC syslog server UI. Dikonfigurasikan dengan alamat IP 152.100.3.66/26 menggunakan gateway 152.100.3.65 yaitu dari router UI Depok. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada RIP IPB Dramaga dengan 2 Ethernet. Ethernet pertama yaitu IP-nya 172.16.3.1/29 dan Ethernet kedua yaitu 172.16.3.65/26. Selanjutnya ada routing RIP neighbor yaitu 172.16.3.2, selanjutnya 172.16.3.3 dan routing RIP netnya yaitu 172.16.3.65.26. Selanjutnya routing RIP net 172.16.3.64/26. Selanjutnya ada RIP IPB BS dengan 2 Ethernet yaitu Ethernet pertama yaitu IP Ethernet pertama yaitu 172.16.3.2/29. Selanjutnya ada Ethernet 2 yaitu dengan IP 172.16.13 dengan IP 172.16.3.129/26. Dengan routing RIP neighbor yaitu 172.16.3.1 dan 172.16.3.3 dengan routing RIP networknya yaitu 172.16.3.128/26. Selanjutnya ada RIP IPB Diploma dengan IP address Ethernet 1 dengan IP Ethernet 1 yaitu 172.16.3.3/29 dan IP Ethernet 2 yaitu 172.16.3.193/26. Dengan routing RIP neighbor yaitu 172.16.3.1 dan selanjutnya RIP neighbor 172.16.3.2 dan routing RIP network yaitu 172.16.3.192/26. Lanjut. Selanjutnya ada RIP UI Depok dengan IP Ethernet 1 yaitu 152.100.3.1/30 dan Ethernet 2-nya yaitu IP-nya 152.100.3.65/26. Dengan routing RIP neighbor yaitu 152.100.3.2 dan routing RIP network yaitu 152.100.3.4/26. Selanjutnya yaitu ada RIP UI Salemba. Sama dengan 2 Ethernet yaitu Ethernet pertama dengan IP 152.100.3.2/30 dan Ethernet
2 dengan IP 152.100.3/129/26 dengan RIP Neighbor yaitu 152.100.3.1 dan RIP Network yaitu 152.100.3.126/26. Selanjutnya OSPF C1 akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi di sini ada OSPF. Kami terdapat 6 OSPF yang akan digunakan yaitu C1, C2, C3, dan juga P1, P2, P3. Yang mana masing-masing tersebut akan terhubung untuk MPLS sebagai jalur yang untuk menentukan data yang dilalui melalui MPLS. Kemudian pada OSPF C1 ini akan dihubungkan ke P1, C2, dan juga C3. Yang mana untuk menghubungkan ke P1 melalui C1 ini akan dihubungkan melalui IP yaitu 10.100.3.1.12 dan juga dengan slash 30. Kemudian akan dihubungkan ke C2 melalui IP 10.100.3.0 dengan slash 30 dan akan dihubungkan ke C3 melalui IP 10.100.3.4/30 dan semua ini akan dilalui dengan backward 0 atau area 0. Next. Sama seperti C1 sendiri, C2 akan dibutuhkan untuk menghubungkan MPLS. Yang mana C2 sendiri akan terhubung ke C1, C3, dan juga PE2. Dan untuk menghubungkan ke C1 akan menggunakan IP 10.100.3.0 dengan slash 30. Untuk C3 sendiri, untuk dihubungkan ke C3 sendiri akan melalui IP 10.100.3.8/30 dan akan dihubungkan ke PE2 melalui 10.100.3.16 dan slash 30. Next. Pada bagian OSPF C3 ini akan dihubungkan ke C1, C2, dan juga PE3 yang mana dihubungkan ke C1 melalui IP 10.100.3.4 dan juga slash 30. Ke C2 akan dihubungkan melalui IP 10.100.3.8/30 dan dihubungkan ke PE3 melalui IP 10.100.3.20 dengan slash 30. Next. Oke, untuk di OSPF-P1 ini akan dihubungkan ke C1 dan juga C1, P1 dan juga P2. Yang mana akan menggunakan IP akan dilakukan konfigurasi menambahkan IP 10.10.10.3.4 dengan slash 32 pada interface loopback dan juga akan menambahkan IP pada interface Ether 1 dengan IP 10.100.3.13 dengan slash 30. Pada Ether 2 sendiri akan ditambahkan IP 10.100.3.25/30 dan pada Ether 3 akan melalui IP 172.16.3.2 dengan slash 29. Kemudian akan menambahkan network OSPF routing pada area backbone atau area 0 dengan networknya itu 10.10.3.4/32, 10.100.3.24/30, 10.100.3.12 dengan slash 30. Next. Pada OSPF P2 sama seperti OSPF P1 akan melalui area backbone atau area 0 dengan network sendiri yaitu 10.10.3.5 dengan slash 32, 10.100.3.16 dengan slash 30 dan ada 192.100.3.0 dengan slash 30. Next. Pada OSPF P3 ini akan diberikan router ID pada ID dengan ID IP yaitu 10.10.3.6.0 dan juga akan melalui area 0 atau backbone dengan networknya sendiri yaitu 10.10.3.6/32 kemudian ada 10.100.3.20 dengan slash 30. Next. Oke, untuk area MPLS sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada
MPLS. Jadi MPLS itu untuk jadi MPLS itu untuk mendistribusikan label antar router menggunakan OSPF sebagai Dynamic Routing Protocol. Jadi di sini ada MPLS LDP yang di set enable as transport address-nya 10.10.3.1. Lalu ada MPLS LDP interface-nya ada 3, yaitu Ether 1, Ether 2, sama Ether 3. Next. Lalu selanjutnya MPLS LDP set enable dengan transport address 10.10.3.1 dan 10.10.3.3. Lalu menambahkan header 1 sampai dengan header 3. Next. Next. Oke, di sini ada config L2 di PCP1. Lalu di sini ada routing OSPF instance PR. Lalu kita konfigurasi MPLS LDP set enable transport address-nya 10.10.3.4. Lalu menambahkan interface Ethernet 1. Lalu kita konfigurasi interface bridge-nya dengan nama IPB bridge. Lalu INT bridge PR. Next. Lalu selanjutnya masih di PCP1, routing BGP instance PR, lalu routing BGP instance set default router ID 10.10.3.4. Lalu di sini ada BGP peer dengan nama peer 1 dan peer 2. Lalu interface VPLS, BGP VPLS dengan nama IPB VPLS. Lalu menambahkan interface bridge port dengan nama interface Ether 3 dan juga bridge IPB bridge. Terus selanjutnya di PCP2, di sini mengkonfigurasi MPLS LDP set enable transport address-nya itu 10.10.3.5. Lalu menambahkan interface Ethernet 1, lalu menambahkan bridge dengan nama IPB bridge dan juga UI bridge. Next. Selanjutnya menambahkan routing BGP peer dengan nama peer 1 dan juga peer 2. Seharusnya yang bawah itu peer 2 ada tipe. Lalu di sini kita menambahkan interface VPLS, BGP VPLS dengan nama IPB VPLS dan juga nama UI VPLS. Next. Lalu lanjut ke PCP3. Konfigurasi MPLS LDP set enable transport address-nya 10.10.3.6. Lalu menambahkan interface Ethernet 1. Setelah itu menambahkan bridge dengan nama IPB bridge dan juga UI bridge. Next. Lalu melakukan routing BGP instance set default routernya 10.10.3.6. Lalu menambahkan BGP peer dengan nama peer 1 dan peer 2. Lalu selanjutnya menambahkan interface VPLS BGP VPLS dengan nama IPB VPLS. Lalu menambahkan bridge portnya dengan nama Ethernet 3 dengan bridge IPB bridge. Lalu interface VPLS BGP VPLS dengan nama UI VPLS. Setelah itu menambahkan bridge portnya di interface Ether 2 dan UI dan bridge UI bridge. Selanjutnya untuk pengujiannya dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian akan saya lanjutkan untuk melakukan pengujiannya, yang dimana sebelumnya kami telah melakukan
pengaturan agar adapter tiap internal network yang kami hubungkan telah terhubung sesuai dengan topologi, yang dimana dapat kita lihat di sini untuk PC Tekom, dia terhubung ke PS1 Tekom, yang dimana sesuai dengan pada topologi yang diberikan. Dapat kita lihat di sini PS1 Tekom sesuai pada di Ethernet 2, kemudian untuk C1 ke PS1 sesuai pada Ethernet 1, begitu pula untuk PS1 ke IPB Dramaga pada Ethernet 3, yang dimana kami telah melakukan konfigurasi untuk keseluruhan virtual mesin ini agar dapat saling terhubung sesuai dengan topologi yang diberikan. Kemudian di sini kita akan melihat yang dimana kita coba untuk routing. Kita melihat routing pada IPB Dramaga yang dimana untuk destination address-nya sendiri di sini mengarahkan ke 172.16.3.0 yang merupakan IP dari IPB Dramaga itu sendiri, kemudian titik 64 kemudian titik 64 untuk SNMP kolektor, kemudian 3.128 bagian IPB Baranang Siang, dan 192 untuk ke bagian IPB Diploma, yang dimana kita tidak memberikan routing ke daerah UI Salemba maupun UI Depok sesuai dengan ketentuan agar jaringan IPB dan UI saling terisolasi, yang dimana dapat kita cek juga untuk di router IPB Baranang Siang juga seperti itu, hanya mengakomodir bagian IPB Dramaga, IPB Baranang Siang, dan IPB Diploma, yang dan tidak terhubung ke UI Salemba maupun UI Depok. Begitu pula untuk kita lihat pada bagian UI, yang dimana di sini hanya terdapat routing untuk mengarahkan ke bagian UI Depok maupun ke UI Salemba itu sendiri, sehingga tidak dapat diakses untuk ke IPB Dramaga, IPB Baranang Siang maupun IPB Diploma. Kemudian di sini kita akan melakukan pengujian eh, melakukan ping dari SNMP kolektor IPB menuju kita akan mencoba ke syslog server IPB, yaitu yang berada di IPB Baranang Siang. Kita coba dari syslog terlebih dahulu. Kita akan melakukan ping untuk 72.16.3.66, yang dimana pengujian ping ini berhasil dengan rute yang dijalankan, yaitu ke IPB Baranang Siang terlebih dahulu, kemudian ke router IPB Dramaga, dan baru ke SNMP kolektor IPB. Begitu pula kita akan coba untuk SNMP IPB menuju netflow kolektor IPB, yaitu di IPB Diploma. Kita coba dengan melakukan ping 172.16.3.194. Yang dimana di sini dapat kita lihat bahwa PC SNMP IPB telah berhasil untuk melakukan ping atau terhubung ke bagian PC netflow kolektor IPB, yaitu di IPB Diploma dengan traceroute sebagai berikut. Itu dia dimulai dari router IPB Dramaga, kemudian ke IPB Diploma, dan baru ke PC netflow IPB. Oke, kemudian akan kita coba uh, untuk netflow IPB sendiri kita coba untuk ke jaringan UI, yang dimana seharusnya tidak akan bisa. Kita coba untuk ping ke SNMP kolektor UI, yaitu ping 152.103.130. Di sini kita tidak mendapatkan balasan kembali, yaitu dapat kita lihat di sini 100% paket loss, yaitu yang dimana eh, PC dari IPB tersebut tidak dapat terhubung ke UI. Yang dapat kita cek kembali pada traceroute, yang dimana PC tersebut tidak berhasil untuk berkomunikasi dengan PC pada daerah UI. Baik, kemudian kita akan mencoba dari SNMP kolektor UI untuk menghubungi PC pada syslog server UI. Baik, di sini kita akan mencoba untuk ping
152, 100, 3.66. Oke, baik. Di sini kita akan mencoba untuk pada PC SNMP kolektor UI, kita coba ke bagian UI Depok. Yang dimana kita akan melakukan ping 152, 100, 365. Dan di sini kita dapat lihat bahwa PC SNMP kolektor mendapatkan balasan kembali dari UI Depok, yang dimana di sini membuktikan bahwa PC antara UI dapat berkomunikasi dengan baik, yang dimana kita dapat lihat trace route-nya sendiri, dia akan menempuh UI Salemba dan ke UI Depok. Baik, kemudian kita coba untuk PC syslog server UI. Di sini kita akan coba untuk ke PC pada daerah IPB, yang dimana seharusnya tidak bisa karena sudah saling terisolasi karena menggunakan routing yang berbeda. Di sini kita coba ping 172, 16, 3130. Maka tidak akan ada jawaban apapun dari PC IPB karena merupakan menggunakan routing yang berbeda sehingga saling terisolasi antara satu dengan yang lain. Meskipun menggunakan router yang sama yaitu PE3, PE2 yang terhubung ke C2, C1, C3 maupun PE3 dan PE1. Hal tersebut dikarenakan memiliki routing distance yang berbeda atau routing address yang berbeda. Kurang lebih untuk uji coba, kurang lebih begitu yang dapat kami uji coba. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, kami tutup. Sekian dari kami kelompok 3. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.